Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amal Bapak Juwana beserta para pengurus, dan yang kami hormati pula Bapak RW kita, Bapak Ustaz Haji Halil beserta para pengurus, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hadirin, hadirat, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik? Nah, kok suaranya kayak tanggal 2? Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini Allah senantiasa anugerahkan keimanan yang kokoh, kesehatan yang paripurna, kehidupan yang penuh barokah dunia akhirat, dan anak-anak keturunannya ditakdirkan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, Allahumma amin. Yang punya hutang lunas, oh paling kencang itu. Hadirin, malam hari ini kita akan membahas satu surat, tapi dengan satu ayat yang dengan ayat itu kita terselamatkan dari azab Allah. Apa hadirin? Satu ayat yang dengan ayat itu kita terselamatkan dari apa? Azab Allah. Orang yang terselamatkan dari azab Allah kira-kira tenang atau gelisah? Sengsara atau bahagia? Senyum apa manyun? Sama seperti bapak dan ibu hari ini, senyum ya. Itu kalau ibu-ibu senyum hari ini karena lupa dengan cuciannya. Ingat pada gajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, surat yang akan kita bahas surat Al-Anfal ayat 33. Surat apa? Al-Anfal ayat berapa? 33. Judulnya penghalang akan azab Allah. Apa hadirin? Penghalang akan azab Allah. Singkatannya MI. Apa MI? Apa MI Bu? Bahasa India. Oh, madrasah India. Kirain Mister India gitu kan? Ntar kucuk-kucuk kutah. Apa singkatannya hadirin? MI. Inilah dua yang membuat kita terhalangi dari azab Allah. Apa singkatannya? MI. M-nya
Muhammad Nabi kita. Apa M-nya? Tuh yang pertama. Yang kedua, mau tahu jawabannya yang kedua? Setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan diminum dulu. Panas. Hadirin, ini filosofi hidup. Biar kata panas, kalau diseruput dikit-dikit nikmat gak? Begitupun hidup, biarpun hidup ini sengsara penuh dengan tantangan, kalau kita dikit-dikit kita hadapi, lama-lama kita bisa melewatinya. Betul tidak? Iya. Tapi kalau kita nggak bisa nih, langsung mindset kita, cara berpikir kita tertutup, benar-benar nggak bisa, Bu. Sama kayak kopi nih, kayak teh. Aduh panas, nggak usah diminum. Airnya lupa ketiduran. Minum nggak kira-kira, Bu? Jadi hadirin, kalau kita bertemu dengan masalah, pikirkan dalam pikiran kita, ini masalah Allah yang ngasih. Insya Allah kalau saya berikhtiar, Allah takdirkan saya bisa melewati masalah. Kalau saya bisa melewati masalah, di situ akan ada kesuksesan hidup insya Allah. Begitu hadirin. Kalau Bu setuju? Ibu juga kalau ada masalah di rumah jangan main ngambek aja. Kalau main ngambek nanti nggak lihat senyumnya suami ya. Baik hadirin, I-nya istighfar. Apa hadirin? Oh. M-I, M-nya apa tadi? Muhammad Nabi kita. I-nya keberadaan Nabi Muhammad di tengah-tengah kita itu membuat kita terselamatkan dari azab Allah. Yang kedua, kata Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33 ini, istighfar kita menjadi penghalang akan azab Allah. Masya Allah, banyak istighfar Pak, ya kan? Nah, ini ayatnya nih saya bacakan. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang pertama kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tiadalah Allah akan mengazab kalian wahai orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah, wa anta fihim, sementara engkau wahai Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi Bu, ini orang kafir Quraisy yang dablek ya, tapi nggak dianggap oleh Allah. Kenapa? Karena di situ ada siapa? Rasulullah SAW, Muhammad Nabi kita. Nah, sebab ayat ini turun ini namanya asbabun nuzul. Apa hadirin? Asbabun nuzul, sebab-sebabnya turun. Kalau ibu, apa penyebab ibu dikasih belanja banyak? Bukan asbabun nuzul namanya itu, asbabul wurud. Apa hadirin? Asbabul wurud, bukan urut-urutan, wurud. Jadi kok tiba-tiba bapak masih duit banyak, apa asbabul wurudnya? Nah, kira-kira gitu. Oh, ternyata dia ulang tahun. Nih kayak Ustaz Hadirin ini ulang tahun yang ke-42 ya. Dulu. Nah, kalau dibalik 24 malah ya. Kalau Pak Juana baru 35 ya. Insyaallah. Ya Pak Ustaz ya. Ntar lagi jadi jenderal insyaallah. Amin dah pokoknya Pak. Insyaallah. Sampai di mana tadi? Asbabul wurud ya. Kalau laki tiba-tiba senang, apa nih asbabul wurudnya? Itu sama dengan hadis. Sebab-sebab hadis itu keluar namanya asbabul wurud. Tapi kalau sebab-sebab Al-Qur'an turun namanya apa? Asbabun nuzul.
sebab-sebab turun. Nah, ayat ini turun ketika orang kafir Quraisy tuh di Makkah sama Rasulullah dibacakan Al-Quran kepada mereka. Al-Quran dibaca, apa kata orang kafir Quraisy di Makkah? Alah, itu mah dongeng nenek moyang, katanya kan. Terus kemudian dia ngomong lagi, berdoa sama Allah, ya Allah, jika Al-Quran ini benar-benar datangnya dari Engkau ya Allah, maka turunkanlah hujan batu dari langit purnama. Oh, ini ngeledek Pak. Kalau Al-Quran ini benar ya Allah, maka turunkanlah hujan apa Pak? Dari mana? Ibu-ibu pilih hujan batu atau hujan duit? Bener. Kalau hujan duit Bu, sengsara Ibu. Oh, sengsara Pak Ustaz. Ini hujan duit nih. Semuanya orang pada makan duit toh. Yang jualan singkong nggak bakalan jualan singkong lagi. Betul nggak? Yang jualan sapi korban nggak bakalan dijual itu. Betul tidak? Yang jualan martabak agak dijual. Kenapa? Duit udah banyak. Halo? Mau hujan duit? Jangan. Halo, masih bersama saya? Iya hadirin. Makanya nikmati duit yang sedikit, karena duit yang sedikit itu bisa membuat kehidupan berputar, berjalan. Begitu hadirin. Nah, kalau semuanya hujan duit dan tumpuk di kamar mandi duit, di depan duit, nah ngapain jual pisang? Mending pisangnya diapain Bu? Makan sendiri, kambingnya sembelih sendiri, nggak dijual. Akhirnya apa kira-kira Bu? Iya, susah. Terus pembantu kita yang mau bantu-bantu masak, enggak Bu, sudah banyak duit. Akhirnya Ibu cuci sendiri. Masya Allah. Oke ya, saya lanjut ya. Terus kemudian setelah ya Allah hujankanlah, hujan apa tadi? Batu. Terus azab ya Allah kami dengan azab yang sangat pedih. Meledek sama Allah. Lalu turunlah ayat ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tiadalah Allah sekali-kali tidak akan mengazab kalian wahai orang kafir selagi di tengah-tengah kalian Rasulullah masih ada di Mekah, selagi di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Oh, Masya Allah. Orang kafir saja yang semestinya diazab oleh Allah, lantaran di situ ada Rasulullah, azabnya ditunda Pak. Masya Allah. Azabnya terhalangi. Apalagi kita umatnya yang beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada Allah. Insya Allah kalau bersama Rasulullah aman tidak? Nah, itu yang pertama. M-nya apa? Muhammad Nabi kita. Keberadaan Nabi Muhammad bersama kita, itulah yang membuat kita aman dari mara bahaya. Makanya hadirin perbanyak baca salawat. Perbanyak apa? Sebab Rasulullah sekarang sudah tidak lagi bersama kita, tapi dengan kita bersalawat, insya Allah kita akan diberikan keselamatan oleh Allah. Ini dalilnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ibu-ibu nih tim ini ya, kelihatan dari wajahnya dapat duit dari Habib waktu itu. Berapaan ya Bu ya? Iya, sampai sekarang masih kebayang kayaknya. Makanya Bu, kalau lagi Qala'al badru alaina min saniyatil wada. Bayangkan kehadiran Rasulullah. Sebab hadirnya Rasulullah hadirin itu membuat kita selamat. Ini ayatnya Al-Quran. Terus kemudian misalnya kan, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, hadirin, ketika kita membaca salawat, nah sekarang kan apa sih artinya itu?
tulis di Google tuh. Punya HP semua toh? Dan saya yakin ke kredit toh? Oh enggak ya, Masya Allah. Nah, punya HP nih. Tolak al-batu apa artinya? Oh, ya Nabi salam alaika apa artinya? Ya Nabi salam alaika. Wahai Nabi, keselamatan untukmu. Ya Rasul salam alaika. Wahai Rasulullah, keselamatan untukmu. Saat Rasulullah sebenarnya nggak butuh doa kita, karena Rasulullah udah dijamin surga oleh Allah. Tapi bukti cinta kita kepada Rasulullah itulah yang membuat diri kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rotang. Biasanya kalau sudah begitu beseknya keluar ya. Tuh hadirin, ampaunya keluar. Pengalaman tuh, Masya Allah. Nah hadirin, itulah indahnya menyebut kekasih kita Rasulullah. Hadirin, Allah selamatkan kita insya Allah. Makanya kemudian banyak para ulama menulis, mengubah syair-syair tentang cintanya kepada Rasulullah. Misalnya salawat nariyah, Allahumma sholli salatan kamilatan, dan seterusnya. Nah itu agar apa Pak? Agar dengan Rasulullah, dengan menyebut Rasulullah, kita berharap kita diselamatkan oleh Allah dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami yang marah, mudah-mudahan dicabut kemarahan. Suami yang pelit, dicabut pelitnya jadi dermawan. Istri yang apa yang ini Pak? Bawel katanya, Masya Allah. Istri yang bawel, cerewet, tetap cerewet tapi di dalamnya ada cintanya. Yang bahaya kalau cerewet tapi sebel Pak, nah itu yang bahaya. Tapi kalau cerewetnya ada cintanya, habis marah-marah, Papa mau makan apa? Itu cerewet yang ada cintanya. Cerewet yang gak ada cintanya Pak, kamu saya keluar, masak sendiri. Oh, ada yang begitu kira-kira Pak? Ada ya Allah. Perbanyak Bapak baca salawat ya, Masya Allah. Pokoknya kalau istri marah, langsung salawat aja, Allahumma sholli ala sayyidina. Dalam hati kok, jangan dijawab Pak. Jangan ibu-ibu dijawab ketika marah, jangan. Jangan. Biar kata yang dimarahin penceramah nih, diem saya Pak. Habis itu kalau suaminya diem, dia mikir, sampai sendiri, berhenti sendiri Bu. Tapi kalau dilawan Bah, Insya Allah bisa panjang kali lebar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kan? Jadi dua hal yang membuat kita terhalang dari azab Allah, singkatannya apa? M-nya apa? Muhammad, Nabi kita ada di tengah-tengah kita. Jangankan kita, orang kafir Pak, yang kalau percaya dengan Al-Quran, yang nyenyek sama Allah, ditahan. Yang kedua, nih, saya belum baca tafsirnya. Lanjutan ayat itu, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah sekali-kali tidak mengadabmu wahai orang kafir Quraisy Makkah. Kenapa? Wa hum yastaghfirun, karena di antara kalian ada orang muslim yang beristighfar. Masya Allah. Jadi istighfarnya orang muslim itu Pak bisa meredam datangnya azab Allah. Yuk istighfar sama-sama. Astagfirullah. Pak, lo Pak, kalau azab Allah saja teredam dengan istighfar, kira-kira ceweknya istri bisa teredam nggak kira-kira Pak? Kok yang jawab istrinya? Makanya kalau bini sedang ngamuk, istighfar yang banyak. Ayo bapak-bapak dulu, ibu-ibunya diem. Pak istighfar Pak. Lagi. Sekarang ibu-ibunya kalau suaminya langsung melotot-melotot, nah ibu nggak usah takut, bacain apa?
Nah, istighfar Bu, sama-sama Bu. Astagfirullah. Lagi. Nah, nanti saya akan kasih tips. Kalau lupa, nanti ingatkan saya, Ustadz, tips bagaimana istighfar bisa menjernihkan pikiran. Yang ibu ngambek, gimana caranya istighfar bisa menjernihkan ngambek? Bapak-bapak yang sebel sama bininya, sebel sama anak-anaknya, yang Pak RW sebel sama masyarakatnya, misalnya ya. Suruh bayar iuran nggak bayar, misal ini misal. Ya, gimana caranya? Tipsnya apa? Ya kan? Sekarang saya bacakan ininya dulu, tafsirnya ya. Hada jawabun likalimatihim as-san'a wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mengadab orang musyrik Arab Makkah karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Kata Muhammad Ali As-Suruni, inilah jawaban dari kalimat mereka yang keji. Apa kalimat mereka yang keji? Ya Allah, kalau Al-Quran ini benar, ya Allah, turunkan hujan batu dari langit atau azab kamu. Itu kan perkataan yang keji kan? Wa bayanun lis-sababil mujib li'imhalihim. Dan ini sebab, penjelasan dari sebab kenapa penundangan azabnya itu ditahan oleh Allah. Innahum mustahiquna lil azab. Sesungguhnya orang kafir Quraisy itu layak untuk diazab Bapak Ibu. Kalau datang punya minta ampun. Walakinnahu, tetapi Allah la yu'adzibuhum. Allah tidak mengazab mereka. Wa anta fihim, sebab engkau ya Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Ikraman, Allah tidak mengadab orang-orang kafir Quraisy itu ikraman laka ya Muhammad, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada wahai Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi ditahannya azab buat orang-orang kafir Quraisy yang takluk itu bentuk pemuliaan Allah kepada siapa? Rasul. Sebab Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Faqad jarat sunnatullahi wa hikmatuhu ala yu'adzibu ummatan wa nabiyyaha baina dharanaiha. Dan telah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, bahwa sebuah umat tidak bakalan diazab oleh Allah sementara nabi mereka ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau nabinya masih ada, Pak, sedap-sedapnya umat, insya Allah gak bakalan diazab. Tapi kalau nabinya udah mati, mereka tetap dapat diazab seperti kaum Ad, kaum Thamud dan seterusnya. Begitu hadirin. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu salah satu ulama terkemuka di kalangan sahabat. Ada 7 ulama di kalangan sahabat, salah satunya Ibnu Abbas. Lam tu'adzib ummatun qattun wa nabiyyuha fiha. Dan sekali-kali tidak akan diazab sekelompok umat, sebuah umat sementara nabinya berada di tengah-tengah mereka. Wal muradu bil adzabi adzabul istisal. Yang dimaksud azab ini azab pemusnahan massal, Pak. Jadi kalau diazab nih semuanya mati, nggak ada tersisa. Nah, kira-kira begitu. Tapi biar kata tablek ini umat, tapi nabinya ada di sana, diadab nggak Pak Bu? Itu bentuk kemuliaan. Begitupun orang kafir Quraisy tableknya minta ampun. Nah, pada ayat berikut sebelumnya mereka telah menyusun apa Pak? Makar. Makar itu makarnya 3M. Mereka ingin memenjara Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, dan ingin mengusir Rasulullah. Kira-kira ini dapatnya sudah tingkat apa Pak? Sudah tingkat akut kan? Maka tetap tidak dianggap oleh Allah. Lantaran ada siapa? Nabi Muhammad SAW. Lanjutannya, wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ay ma anna Allah, ya adalah Allah liyu'adzib haula'il kuffar,
Tidaklah Allah mengadab orang-orang kafir itu wa fihim, sementara di tengah-tengah mereka orang kafir itu mu'minuna, sekelompok orang mukmin yastaghfirullah, yang beristighfar kepada Allah. Masya Allah. Jadi hadirin, istighfarnya orang beriman bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi bermanfaat untuk juga orang yang ada di sekitarnya, walaupun dia tabrak. Masya Allah. Yuk istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa huwa isyaratun ila istighfari man baqiya baina al-gharihim minal muslimin al-mustad'afin. Ternyata ini istighfar hadirin. Kan para sahabat kan hijrah tuh ke Makkah kan, ke Madinah, dari Makkah ke Madinah. Tapi orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, yang tidak bisa ikut hijrah, ini istighfarnya mereka. Ini adalah isyarat istighfarnya orang-orang yang tetap ada di kota Makkah, yang tetap berada bersama orang-orang kafir di Makkah, dari orang-orang muslim yang lemah-lemah. Begitu hadirin. Mereka yang sakit, mereka yang tidak bisa hijrah ke kota Madinah, tetap di kota Makkah. Dan ketika mereka beristighfar, adab mereka enggak diturunkan oleh Allah. Masya Allah. Ini hadirin. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, kana fihim amanah. Orang kafir musyrik itu aman dari azab Allah dengan dua sebab. Amanah, dua penyebab keamanan. Yang pertama, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Yang kedua, wal istighfar, karena ada apa? Singkatannya jadi gimana? Singkatannya apa tadi? MI. Kalau bisa jawab nanti dapat makan gratis di rumah masing-masing. Ini lanjutannya, aman nabiyu, adapun seorang nabi, fatmato, Nabi Muhammad sudah wafat hadirin, ya kan? Wa amal istighfar, sementara istighfar fahuwa baqin ila yaumil qiyamah. Maka kalau istighfar dia akan tetap langgeng sampai hari kiamat, asalkan kita mau mengucapkannya bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Lagi astaghfirullahaladzim. Nah ini hadirin. Pak, Bu, percaya nggak istighfar membuat lelaki semakin ganteng dan membuat istri bapak semakin cantik? Percaya nggak? Kayaknya percayanya setengah matang. Oh, Ustaz, jelek aja Ustaz. Enggak Pak, biar kata orang sederhana nih wajahnya, coba pakai jas yang mahal, ya kan? Rambutnya klimis, kasih parfum, naiknya mobil ya yang murah-murah aja lah, Alphard misalnya kan. Terus pengawalnya 10 berjejer. Kira-kira pas turun dari mobilnya keren, tegak. Kira-kira gimana tuh orang Bu? Pas senyum, mama, keren kan? Biar kata ganteng nih, ganteng. Turun dari mobil keren, terus mama, melotot begitu. Ada gantengnya nggak kira-kira Bu? Nah hadirin, apa hubungan? Saya katakan tadi, nih perhatikan nih, istighfar membuat lelaki semakin tampan, istighfar membuat perempuan semakin cantik. Kenapa begitu? Tahu jawabannya? Setelah pesan-pesan berikut ini. Ini kalau nggak dulu gitu nggak ada minum. Alhamdulillah. Menurut penelitian modern Pak Bu, secantik-cantiknya orang kalau marah, cantiknya ada nggak? Nggak ada, hilang, muak. Seganteng-gantengnya orang kalau marah, hilang. Apalagi jelek, itu bukan hanya hilang kuadrat. Dan jelek, marah melulu, ya Allah, duit kagak punya, ya elah, hidup lagi, masya Allah. Beristighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Baik, nih menurut penelitian modern nih Bu, ketika orang marah
Biasanya orang marah itu berpikirnya logis atau tidak logis, Bu? Kalau udah marah nih, HP bisa dilempar, logis nggak itu? Kalau udah marah, ini di smackdown, masya Allah. Coba kalau itu ada bayangan itu pun kata saya astagfirullah. Padahal dahulu ketika dia melamar dengan segenggam emas, masya Allah. Halo, ya Bu? Masa ketika marah di smackdown, ya Allah, emang dia tembok. Ya Allah. Nah, kenapa orang yang marah tidak rasional? Nah, ini dia jawabannya, Bu. Ternyata ketika orang marah, menurut Dr. Esa Dahlan itu, ini suplai oksigen ke otak mampet di sini nih. Mampet tuh. Sehingga otaknya nggak bisa berpikir jernih. Makanya bawaannya gelas dilempar, piring terbang. Padahal gelas sama piring dibeli pakai apa? HP ditonjok. Rusak nggak kira-kira? Yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Logis nggak itu? Kenapa? Pikirannya nggak bisa berpikir jernih. Nah, orang kalau sudah marah-marah begitu, kelihatan nggak cantiknya dan gantengnya? Kabur. Nah, cara membuka sumbatannya itu hadirin. Nah, ini dia. Mama kalau marah sama anaknya gimana coba? Saya kalau melihat bini itu kalau marah, Masya Allah. Karena saya tutup pintu, saya senyum-senyum di kamar. Ayo, marah sama bocah. Biasa kalau bocah udah marah anak SD itu, malah suruh mandi masih kalau itu. Cepetan mandi, itu mandi. Oh, kata saya. Pas mereka berangkat, saya godain. Cepetan mandi. Kata dia. Baik kan ini. Sampai gimana tadi? Bukan bunga. Cara apa? Cara menghilangkan sumbatan ketika marah. Ini kan suplai oksigennya ke otak itu mampet Pak, sini nih Pak. Kalau udah mampet, pikirannya gak jernih. Pikirannya udah gak logis lagi. Makanya laki-laki yang marah, perempuan yang marah, jangan dihadapin dengan marah. Sebab kalau kita ngikutin marah, ikut apa juga, Bu? Ya itu nggak logis juga, gitu. Maka caranya apa? Yang direkomendasikan untuk menjebol sumbatan itu istighfar yang maksimal. Apa hadirin? Kata beliau istighfarnya nih. Nah, caranya begini, dan saya suka baik. Kalau marah sama anak, ya istighfarnya 7 kali. Kalau marah sama suami 13 kali. Istighfar. Cara istighfarnya dong, astagfirullah. Jangan nggak begitu. Gini nih, lihat saya. Ayo angkat tangannya begini. Taruh di sini. Ikutin saja. Astagfirullahaladzim. Sama-sama. Astagfirullahaladzim. Lagi. Astagfirullahaladzim. Lagi. Insya Allah kalau sudah sampai 13 berpikirnya jernih. Apain marah? Kali dia capek. Nah, gitu hadirin. Kan telat mulu dia. Paling macet Jakarta. Oh, ada simpenan. Iya, memang di bank ada simpenan. Simpenan apa, Bu? Gak jawabannya cuma duit. Yang bilang duit cuma lu, yang lainnya kagak kayaknya. Jadi hadirin, insya Allah nanti bisa berpikir jernih dengan apa tadi? Nah, kenapa? Sebab sekali kita beristighfar itu kalau nggak salah 3 liter oksigen, 3 sampai 5 liter oksigen masuk ke dalam otak kita. Suplainya Pak. Kalau kita tarik nafas begini, itu 1 liter. 1 liter dalam penelitiannya. Tapi kalau kita baca istighfar kayak tadi, sama-sama coba. Astagfirullah. 5 liter. Coba nih. Nanti ibu nanti kalau marah cucu. Ada yang punya cucu nggak di sini? Ada. Kakek-kakek dong ini. Yang punya cucu, cucunya pencicilan langsung. Astagfirullah. Nah, insya Allah nanti bisa berpikir jernih lagi, Masya Allah.
Nah ini ada. Berarti kalau sudah berpikir jernih, wajahnya mau pesona nggak? Yang cantik tambah cantik, yang ganteng, iya, yang sederhana tetap mempesona. Begitu hadirin. Inilah istighfar. Masya Allah. Ternyata ada dalam Al-Quran hadirin. Istighfar bukan hanya membuat orang lain mendapatkan kebaikan, tapi dirinya, pikirannya, kehidupannya akan mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Makanya ada dua amalan yang sering direkomendasikan oleh para ulama. Apa itu? Salawat dan istighfar. Apa hadirin? Jadi Pak Juwana, kantornya di mana tuh Pak? Pondok Labu ya. Labu itu pondok Labu itu kalau bahasa Madura jatuh Pak. Pondok jatuh ya. Labu itu kalau bahasa Madura jatuh, anak lari jatuh. Labu aja. Labu itu jatuh. Nah, gitu kira-kira. Jadi pondok Labu berarti pondok apa? Nah, Pak Juwana berangkat dari mari nih, baca aja istighfar. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Sampai ke kantornya berapa kali tuh? Pulangnya baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ketemu bini, wah langsung cerah ke bininya. Cerah. Langsung disapa, Papa mau minum yang hangat-hangat? Ada memang? Gak ada sih. Adanya apaan? Teh ada, tehnya juga nggak ada. Kopi, apalagi? Tanggal tua Pak Ya udah air bening aja dah, sepening wajahmu. Masya Allah. Pernah Bu samanya ngomong begitu Bu? Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak tentara yang serius itu kalau sama musuh, ya. Kalau ngopi ini bukan musuh, jangan serius. Silakan duduk, siap duduk. Jangan. Kalau yang ganas itu sama musuh, gitu kan? Kalau ngopi ini harus romantis, begitu dong. Itu namanya tentara yang keren, gitu kan? Ngopi ini diperlakukan kayak musuh. Ambilin saya air, siap tidak? Cepat siap. Capek, siap tidak? Ya kan? Kalau ngopi ini, elok apa Pak? Es, ada nggak es? Habis. Kopi. Adanya apa? Air apa? Air bening. Ya, itulah air sebening hatimu sayang. Yeah. Pernah aku dibilang sayang mau bening kakinya? Astagfirullah. Sudah gajinya segitu, nggak dibilang sayang lagi. Ya Allah, gimana nih, Pak? Nabi nih Pak, ya penderitaannya luar biasa. Sama Aisyah bilangnya ya Humairah, wahai dua pipi yang kemerah-merahan. Artinya apa kalau bahasa kira? Saya mau kemana? Bukan aki-aki, justru aki-aki itu penting. Halo, masih bersama saya? Pokoknya pulang-pulang nanti bilang yang sama ada pasangannya. Saya pulang yuk. Yang dengerin langsung. Hadirin, ini penting istighfar. Jadi hadirin, kata-kata yang indah itu kata Rasulullah, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan baik sedekah, termasuk panggilan yang membuat istri kita senang itu sedekah. Halo? Ambilin air. Siap. Taruh di sini. Siap. Sudah. Lapar tidak? Siap. Kenyang. Masya Allah. Nah gitu. Itu kalau untuk anak buah. Jadi wajah tentara itu harus ganas kalau sama musuh negara. Kalau sama ibu negara kayak gini, harus romantis, rokok makan gratis ya. Baik, nanti kaji nih, nggak kelar-kelar nih. Selanjutnya nih ayat yang ke-34-nya bunyinya begini. وَمَا لَهُمْ مَنْ لَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Mengapa Allah tidak mengadab mereka orang kafir yang ada di kota Makkah, sedangkan mereka menghalang-halangi orang untuk beribadah ke Masjidil Haram? Wa ma kanu auliya, padahal mereka tidak cocok mengurus Masjidil Haram karena mereka orang-orang yang persekutukan Allah. Sesungguhnya yang cocok untuk
merawat Masjidil Haram adalah orang-orang bertakwa. Tapi saat itu umatnya Rasulullah sedikit, Pak. Gitu ya. Walakin aktsarahum la ya'lamun, tetapi sebagian besar mereka orang-orang kafir itu tidak paham. Terus apa maksud ayat ini? Ini dia tafsirnya, Pak. Ini saya kutip dalam tafsir Safatul Tafasir. Wal ghardu minal ayati, tujuan dari ayat ini bayanu istihqaqihim li adabil istihsal, penjelasan tentang adab, penjelasan bahwa mereka sebenarnya orang kafir itu berhak mendapatkan azab yang mengerikan. Jadi tujuan dari ayat disampaikan itu tadi, itu sebenarnya orang kafir Quraisy Makkah yang dapat itu, yang menghalang-halangi orang beribadah ke Masjidil Haram, sebenarnya itu pantas mendapatkan azab pemusnah total, ya. Bisa bagi jaraimihim asyani'ah, lantaran kejahatan-kejahatan mereka yang kecil. Walakin Allah, tetapinya Allah rafa'ahu, Allah mengangkat azab itu anhum, dari orang-orang kafir Quraisy di Makkah, ikraman li Rasulih alaihi salam, sebagai bentuk pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa li istighfaril muslimin dan mustadafin, dan yang kedua lantaran istighfarnya orang-orang muslim yang lemah yang masih ada di kota Makkah. Begitu hadirin ya Allah. Jadi singkatannya apa tadi? Jadi keberadaan Rasulullah memberikan syafaat kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang yang tidak beriman sekalipun. Termasuk yang kedua apa? Istighfar. Makanya hadirin, ini senjata pamungkas, ya. Senjata pamungkas agar kita, kalau kita yang membaca istighfar nih Pak, kita bersalawat dan kita beristighfar, insya Allah orang yang akan benci kepada kita tidak jadi. Orang yang akan benci sama kita lepas benci-benciannya, ya. Kalau benci tidak berkelanjutan, Masya Allah. Istri yang bakalan cerewet bakalan apa Pak? Baik, ya. Coba aja buktiin. Mulai besok istri nih dari habis subuh sampai sore istighfar aja mulu. Suami datang, ya Allah maaf, kenapa Pak? Kayak tadi pagi. Berarti suami kalau begitu ada maunya. Maunya apa kira-kira? Lapar. Mau makan? Ya Masya Allah. Nah suaminya ternyata juga berpikir, Bapak juga, emang kenapa Bapak? Aku kalau malam Bapak seperti rembulan tanggal 15. Selesai Pak Ustaz? Ya habis, ini udah selesai nih. Jadi hadirin, inilah tafsir Quran surat apa tadi? Al-Anfal ayat 33 plus ayat 34. Saya ulangi, Quran surat apa? Al-Anfal ayat 33 sampai, intinya ada dua yang menghalangi azab Allah. Apa itu? M-nya Muhammad, Nabi kita ada di tengah-tengah kita. Terus kemudian yang kedua istighfar. Masya Allah. Nabi Muhammad sudah wafat, caranya agar dia seolah-olah bersama kita berbanyak apa? Baca salawat. Makanya Bu, goreng jengkol kalau bisa ya kan di hatinya salawatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ini enggak mentang-mentang goreng apa namanya, masak semur jengkol di mana. Aduh, nanti bingung tuh masaknya. Mau dikasih garam, ternyata dikasih gula, rusak betul. Makanya istighfar ya, istighfar dan baca salah. Makanan yang disalawati, makanan yang dibaca istighfar, insya Allah yang makan dijaga oleh Allah. Dijaga oleh siapa? Baik, itu saja hadirin, mudah-mudahan barokah. Sebelum ditutup kita istighfar 3 kali, cara untuk menghilangkan sumbatan apa tadi? Oksigen yang mengalir ke mana? Angkat tangannya terangkat di sini. Ya. Astaghfirullahaladzim. Lagi. Astaghfirullahaladzim. Lagi.
Astagfirullahaladzim. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Kita tutup bersama dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Oiranu Soke atau panggil saya Cing Aryo. Terima kasih sudah mau mengunjungi channel saya. Melihat dan menonton video, semoga berguna dan bermanfaat. Silahkan disebarluaskan konten channel ini tanpa merubah isi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya serta komennya. Hormat saya Tabasam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabasam, pengetahuan mendamaikan perbedaan. Jangan saling mencela, mari saling menjaga. Beda disenyumin aja.